Assalamualaikum Bu Rabiah. Waalaikumsalam Bu Dewi. Silakan masuk Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Bolehkah saya mengganggu Ibu sebentar? Boleh, silahkan. Ini saya lagi jam kosong. Silahkan duduk dulu. Iya Ada Bu. apa ya Bu Dewi? Iya Bu, saya mau bercerita sama Ibu. Heeh. Gini, saya kan punya masalah nih Bu di kelas. Kalau saya itu dalam pembelajaran, itu anak-anak cenderung kurang aktif dan tidak antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran saya. Terus mereka juga bermalas-malasan. Terus kalau saya kasih soal, saya suruh mengumpulkan tugasnya itu, hanya 50% aja yang mengumpulkan Bu. Bagaimana ya Bu? Jadi permasalahan Bu Dewi ini di kelas kurang bersemangat siswanya sehingga yang mengumpulkan tugas itu hanya 50%. Nah, Iya Bu. kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya? Anak-anak bermalas-malasan Bu ya? Mungkin menurut saya penyebabnya itu adalah pembelajaran saya kali Bu ya, atau pengaruh jam ya Bu ya, karena saya kan pembelajarannya ada di jam terakhir Bu. Terus saya membawakan materinya juga kurang menarik mungkin untuk anak-anak. Jadi gimana ya Bu ya, saya bingung ini Bu. Nah, ini kan kita mau diskusi Bu ya. Di Ya, akhir diskusi kita, kira-kira apa yang Ibu ingin harapkan dari permasalahan Ibu? saya menemui Ibu ini bermaksud ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya. Saya ingin mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Selain itu ada lagi Bu yang lain? Mungkin saya ingin juga meminta pendapat Ibu bagaimana supaya anak-anak saya itu antusias lagi dalam belajar Bu. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Artinya yang Ibu harapkan bagaimana pembelajaran Ibu nanti mengasihkan anak-anak bisa bersemangat. Nah, dari hal ini kira-kira Bu Dewi akan melakukan hal apa untuk permasalahan ini? Mungkin Ibu ada rencana? Mungkin saya akan ini Bu, membuat pembelajaran saya itu lebih menarik Bu. Mungkin saya akan membuat skenario pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Seperti apa nanti yang menyenangkan itu Bu? Ya mungkin saya akan lebih banyak melibatkan siswa. Jadi saya merancang pembelajaran saya itu dengan melibatkan siswa dalam belajar. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terus saya juga akan melakukan memberikan ice breaking gitu Bu, biar mereka lebih asik dalam belajar. Gimana Bu? Oh iya, wah bagus sekali Bu ya. Artinya Ibu ingin berpihak pada murid, ingin melakukan pembelajaran yang asik dan ice breaking sehingga siswanya ini kembali semangat lagi walaupun mungkin Ibu di jam terakhir nanti melakukan pembelajaran. Nah, kira-kira selama ini anak-anak menyebabkan tidak mengumpulkan tugas itu yang 50% itu kira-kira apa ya Bu? Mungkin ada banyak faktornya ya Bu menurut saya ya. Karena mungkin ya anak-anak tuh belum paham materi saya yang saya jelaskan. Terus saya juga tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk berbagi pendapat. Mungkin saya terlalu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan Bu. Terus saya tidak memberikan mereka kesempatan untuk mencari dari sumber belajar yang lain Bu. Karena saya hanya memberikan pertanyaan dari buku teks aja. Jadi selama ini Ibu dari sumber Ibu dan Ibu tidak memberikan sumber dari yang lain. Nah, kira-kira sumber yang selama ini pakai itu seperti apa yang Ibu pakai? Selama ini saya pakai yang terdekat aja Bu. Jadi kan di kelas itu sudah ada tuh Bu buku paket yang biasa disediakan juga di perpustakaan. Nah, saya menggunakan buku paket aja Bu kalau belajar. Saya juga mengambil soal-soal, pertanyaan juga dari situ Bu. Nah, Bu, sumber belajar itu kan banyak sekali Bu ya.
baik buku, internet, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira permasalahan yang Ibu alami selama ini hanya beberapa sumber buku. Nah, rencana Ibu ke depan untuk solusinya gimana itu, Bu? Ya, supaya anak itu tidak mendapatkan rasa bosan dari sumber belajar yang sama. Mungkin saya akan membuat rancangan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, Bu. Rata-rata sekarang kan anak-anak punya gawai itu, Bu. Jadi saya bisa menggunakan gawai mereka ini, Bu, dalam pembelajaran. Mungkin saya akan membuat soal dalam kuisis, kemudian saya juga melibatkan mereka untuk mencari sumber referensi untuk pembelajaran hari itu, Bu. Ya, mungkin itu, Bu. Bagus sekali Bu Dewi ya, artinya ada sebuah inspirasi Ibu yang Ibu nanti rencanakan ingin pembelajaran itu menggunakan gawai, karena memang kita tahu bersama anak kan tidak bisa lepas dari gawai. Mungkin dengan gawai anak lebih semangat. Nah, Ibu sudah menemukan beberapa langkah solusi nanti yang akan Ibu rencanakan. Ibu sudah merubah pembelajaran yang mengasihkan, sumber belajar media yang berbagai macam, kemudian internet dan gawai. Nah, komitmen apa yang Ibu butuhkan untuk rencana Ibu ini supaya tercapai? Komitmen saya mungkin akan terus, Bu ya. Saya akan terus membuat rancangan pembelajaran saya itu yang memuat banyak model yang bervariasi, Bu. Kemudian saya akan memasukkan game-game atau ice breaking yang membuat mereka semangat. Kemudian saya akan memanfaatkan sumber belajar yang lain, misalkan dari YouTube, dari artikel, jurnal, IG maupun TikTok, Bu. Wah, bagus sekali Bu ya. Artinya anak sudah menggunakan gawai, terus banyak motivasi-motivasi, inspirasi dan yang lain Ibu lakukan untuk meningkatkan diri Ibu, nanti akan berdampak baik bagi anak. Nah, kira-kira apakah ada orang lain yang Ibu libatkan untuk komitmen Ibu ini? Siapa kira-kira? Mungkin saya akan melibatkan rekan sejawat saya, Bu, untuk berdiskusi bagaimana merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan, bagaimana memanfaatkan teknologi media digital yang sekarang lagi tren-tren anak-anak lebih cenderung suka memegang gawai gitu, Bu. Jadi saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat atau teman yang lain yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan saya ini, Bu. Ya, saya sangat setuju Bu ya. Artinya dalam hal ini ketika kita berkolaborasi dengan teman sejawat, maka itu memunculkan semangat untuk kita, jadi sehingga komitmen kita itu nanti bisa tercapai dengan baik. Bu Dewi, Ibu sudah menemukan solusi Ibu sendiri. Bagaimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah Bu, saya sudah lega. Saya akan mencoba memulai komitmen saya itu, Bu, mungkin minggu depan. Saya akan menyiapkan dulu rancangan pembelajaran yang akan saya buat, Bu. Baru saya akan menerapkannya. Saya akan mencoba perlahan-lahan, Bu. Saya jadi lega sekarang karena Ibu sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Terima kasih juga sama Ibu juga senang, saya juga senang membantu Ibu. Jadi ketika Ibu nanti lain kali mau berdiskusi lagi dengan saya, silahkan saya dengan meluangkan waktu buat Ibu. Siap Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Saya pamit undur diri karena saya masih ada jam mengajar lagi. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang Ibu berikan ya Bu. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi, maaf saya mengganggu waktunya Bu. Waalaikumsalam juga Bu, tidak apa-apa Bu, saya lagi free ini. Ada apa ya Bu? Oh iya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya ingin curhat Bu terhadap permasalahan yang saya hadapin Bu. Oh iya Bu, silahkan. Tentang apa ya Bu?
Begini Bu, saya tuh kurang percaya diri dalam memberikan materi atau mempresentasikan di depan rekan-rekan kerja. Kemudian ketika saya menyampaikan materi itu, ada beberapa teman, satu atau dua orang itu yang di belakang biasanya tuh kurang memperhatikan cara penyajian saya. Jadi ini membuat saya bertanya-tanya, ada apa dengan penyajian saya, Bu? Oh gitu. Bagaimana ya solusinya, Bu? Oh iya Bu, jadi kalau menurut keterangan Ibu yang saya tangkap nih, Ibu punya masalah ya Bu ya. Yang pertama adalah Iya, Ibu kurang percaya diri betul, dalam Bu. menyajikan materi. Kemudian yang kedua, ada rekan Ibu yang kurang memperhatikan Ibu ketika Ibu menyajikan materi gitu ya Bu. Iya, betul, Bu. Oh, oke Bu. Jadi apa sih sebenarnya yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini Bu? Yang saya ingin harapkan di akhir diskusi bersama Ibu, curhat bersama Ibu, saya ingin di akhir itu uh, bagaimana cara saya meningkatkan presentasi saya, materi, sehingga teman-teman itu tertarik dengan sajian materi saya, Bu. Oh, gitu Bu. Iya. Baik Bu. Sejauh ini, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk Ibu menyajikan materi yang akan Ibu bawakan itu? Selama ini materi saya masukkan 2 materi pokok dalam sekali presentasi, Bu. Kemudian waktu saya presentasikan itu setelah jam istirahat terakhir atau jam 2, sehingga guru itu masuk dalam ruangan itu istirahat langsung duduk, saya mau menyajikan materi. Materi saya kebanyakan itu teks, Bu. Dan kurang menarik dalam slide-nya. Gambar pun sedikit, jadi mungkin ini yang menjadi teman-teman guru itu tidak tertarik untuk melihat apa yang saya sampaikan. Jadi sehingga saya juga merasa gugup dan tidak percaya diri, Bu. Oh, gitu. Jadi kira-kira Bu, yang membuat Ibu kurang percaya diri kan sudah Ibu utarakan tadi tuh ya. Salah satunya mungkin karena Ibu membawakan materinya kurang menarik Bu ya. Kemudian di Iya, jam-jam betul, Bu. di jam-jam setelah istirahat kan Bu ya. Jadi Iya. terkait dengan teman-teman Ibu yang tidak memperhatikan tuh bagaimana Bu? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak apa namanya memperhatikan Ibu dalam menyajikan materi gitu Bu? Bisa Ibu ceritakan? Dia memperhatikan saya ketika saya menyajikan materi, cuma hanya beberapa waktu setelah itu dia mengambil gadgetnya, handphonenya, Bu. Dia lihat handphonenya, kemudian nanti memperhatikan saya, nanti kembali ke handphone. Jadi itu yang menjadi permasalahan, apa yang kok seperti ini, seperti itu, Bu. Oh begitu. Kalau saya tangkap nih Bu ya, dari rekan Ibu tuh lebih cenderung berfokus pada gawainya Bu ya. Jadi apa sih sebenarnya di langkah pertama itu, waktu Ibu mau menyajikan materi itu, apakah Ibu sudah membuat kesepakatan ketika Ibu akan melakukan penyajian materi? Saya tidak melakukan kesepakatan, Bu. Jadi datang, saya cuma sampaikan, saya menyampaikan materi. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu permasalahan saya. Saya tidak melakukan kesepakatan, saya belum sepenuhnya mengumpulkan kesadaran penuhnya. Jadi sehingga dengan rasa lelah mengajar itu, jadi ya, mereka tidak berprestasi. Oh gitu ya Bu ya. Iya Bu, bagus itu sebenarnya kalau Ibu mau melakukan itu. Nah, bagaimana sih Bu rencana Ibu yang akan Ibu lakukan untuk ketika Ibu akan presentasi di minggu depannya lagi? Bagaimana Ibu akan mempersiapkan diri Ibu untuk supaya Ibu lebih percaya diri gitu? Apa ya rencana yang akan Ibu lakukan itu?
Ya, yang pertama prioritas saya akan merubah materi presentasi saya eh, yang biasanya langsung 2 materi, hanya 1 materi biar fokus. Kemudian memilih slide yang menarik Bu ya, materi yang menarik, slide yang menarik sehingga rekan guru itu eh, merasa tertarik. Kemudian saya bisa menambahkan video yang berhubungan dengan materi saya Bu, seperti itu. Nah, bagus itu Bu. Udah, saya setuju dengan rencana Ibu. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu itu? Eh, saya akan lakukan minggu ini Bu ya, karena saya akan memberikan materi kepada teman-teman. Minggu ini saya membuat perencanaannya, persiapannya, kemudian minggu depan itu saya melakukan presentasi, jadi ada saya waktu untuk latihan diri saya untuk menyajikan materi, bagaimana gestur, intonasi saya yang selama ini mungkin monoton, saya akan perbaiki Bu. Wah, luar biasa itu Ibu. Oke Bu, nah selanjutnya apa ini komitmen Ibu untuk menyelesaikan atau melaksanakan supaya Ibu itu lebih percaya dirinya bertambah, kemudian teman-teman rekan Ibu juga akan memperhatikan fokus kepada Ibu. Apa komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan? Komitmen saya yang pertama adalah saya harus melihat dulu situasi di kapan saya melakukan presentasi. Ketika jam-jam terakhir berarti saya harus melakukan kesepakatan dulu. Saya perbanyak ice breaking supaya rekan kerja itu semangat karena sudah banyak kegiatan mengajar. Kemudian saya bisa juga menambahkan nanti di tengah-tengah itu teknik stop, berhenti sejenak, mengumpulkan konsentrasi, dan tentunya yang saya persiapkan paling utama materi saya Bu. Materi saya persiapkan sebaik-baiknya dan diri saya persiapkan untuk maju di depan mereka dengan percaya diri, gestur, dan yang tidak kalah penting saya bisa meminta teman sejawat untuk menilai saya ketika saya latihan, ada feedbacknya untuk memperbaiki diri saya Bu, seperti itu. Wah, sudah sangat luar biasa itu Ibu ya. Semoga komitmen Ibu bisa dijalankan dan berhasil Bu ya. Nah, Ibu kan sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri nih. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Rasanya lega sekali Bu ya. Saya yang bertanya-tanya ada apa dengan saya ini, ada apa yang kurang dari saya atau teman saya, masalahnya apa. Tapi dengan begini perlahan-lahan saya tahu solusinya, solusi awal sampai dengan tahapan terakhir yang saya lakukan. Jadi saya sangat senang Bu. Lega rasanya. Oke, semangat ya Bu ya. Semoga Ibu nanti di kesempatan lain waktu Ibu bisa menjadi penyaji yang luar biasa, percaya diri, dan juga bisa membawa rekan-rekan Ibu untuk bersemangat memperhatikan Ibu, sehingga kebermanfaatannya itu akan Ibu dapatkan dan juga rekan Ibu juga akan dapatkan manfaat dari apa materi yang telah Ibu sampaikan. Semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu atas dukungannya, sudah membantu saya mencarikan solusi, meluangkan waktu untuk curhat. Nanti kalau lain kali saya mau curhat lagi boleh Bu? Siap Ibu, saya akan selalu meluangkan waktu saya untuk Ibu. Terima kasih kembali Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini saya ada jam masuk kelas, saya mohon pamit Bu ya. Oh, monggo Bu, silahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.